Milan Skriniar akan kembali ke Serie A, dua tim bersiap mendatangkannya. Kabar menarik dari Fabrizio Romano tentang masa depan mantan pemain Inter, Milan Skriniar. Jurnalis ini menyebutkan bahwa kapten tim nasional Slovakia ini bisa kembali ke Serie A pada detik-detik terakhir bursa transfer. Sumber ini juga meyakini bahwa bukan Juventus yang menjadi arah tujuan Skriniar berikutnya, dan Nicolo Schira mengatakan ada dua tim Italia yang mengikutinya dan melihat kemungkinan mendatangkannya. Prediksi dari fans Nerazzurri, ada kemungkinan tim yang akan mendatangkan Skriniar adalah di antara Fiorentina atau Atalanta, dua tim yang menerapkan skema 352 dalam permainan sepak bola mereka. AS Roma tawarkan Bryan Cristante dalam pertukaran dengan Davide Frattesi. AS Roma berhasrat mendatangkan gelandang tambahan sebelum batas waktu transfer. Setelah mengamankan Enzo Levi di minggu-minggu awal jendela transfer, Giallorossi kini tengah mengupayakan penambahan profil lain yang dapat dirotasi di bawah arahan Daniel De Rossi. La Repubblica menguatkan laporan sebelumnya dari Teleradio Stereo yang menyebutkan Roma tengah melacak gelandang Inter Davide Frattesi. CEO Roma Lina Soulouko dilaporkan tengah mengatur pembicaraan dengan agen Frattesi, Beppe Rizzo. Operasinya sangat sulit. Namun Roma akan berusaha. Inter kemungkinan mematok angka 35 juta euro, angka yang dianggap tak terjangkau oleh tim ibu kota. Atas dasar ini, ide terbaru di Trigoria adalah menyertakan klien Beppe Rizzo lainnya, Bryan Cristante, dalam kesepakatan untuk Frattesi. Ide yang tengah dikerjakan Roma dan Rizzo adalah Cristante ditambah sedikit uang untuk mendapatkan Frattesi. Tetapi hipotesis ini langsung dibantal oleh Pasquale Guarro yang mengatakan Inter tidak ingin melepas Frattesi. Resmi. Juventus pinjam Nico Gonzalez dari Fiorentina. Juventus secara resmi mengumumkan Nico Gonzalez sebagai rekrutan anyar. Winger asal Argentina itu didatangkan dengan status pinjaman. Bianconeri mengeluarkan uang 8 juta euro untuk membawa Nico dari Fiorentina. Kesepakatan pinjaman ini berlangsung selama 1 musim. Juventus mengonfirmasi dalam siaran pers resmi, Senin, 26 Agustus 2024, dini hari WIB, bahwa ada opsi pembelian dengan biaya 25 juta euro yang dicicil 3 kali. Ada pula tambahan biaya 3,1 juta euro dan bonus yang bisa naik sampai 5 juta euro. Selamat datang di Juventus, Nico, dan sampai jumpa di lapangan, bunyi pernyataan resmi Juventus. Nico telah berjanji untuk memberikan segalanya untuk Juventus. Dia berharap bisa memenangkan semua pertandingan yang dimainkan. Saya sangat senang berada di sini mengenakan seragam ini. Ini adalah mimpi bagi saya dan keluarga saya. Saya sangat senang, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, kata Nico Gonzalez setelah kepindahannya dari Fiorentina. Saat masih muda, Anda harus punya mimpi besar. Masuk ke tim ini berarti segalanya bagi saya. Saya tidak sabar untuk turun ke lapangan dan bermain bersama tim, tegasnya. Ex-Inter Milan, Cuadrado segera merapat ke Atalanta. Mantan bek sayap Inter Milan, Juan Cuadrado segera merampungkan transfernya ke Atalanta di musim panas 2024 ini. Melansir dari Sport Italia via Football Italia, bahwa pemain berusia 36 tahun itu tengah menjalani tes medis sebelum resmi bergabung dengan Atalanta secara gratis. Cuadrado tiba di klinik La Madonnina di Milano pada Senin pagi, 26 Agustus 2024, untuk menjalani tes medis bersama Atalanta. Cuadrado direkrut Atalanta dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Inter berakhir pada Juni. Lalu, peraih 6 Scudetto itu akan menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan Ladia. Atalanta menjadi klub ke-6-nya di kasta tertinggi Italia setelah Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, dan Inter. Di sepanjang karirnya di ajang Serie A, Cuadrado telah membukukan 43 gol dan 66 assist dalam 372 penampilan. Usianya yang sudah menginjak 36 tahun hingga saat ini ternyata belum ada tanda-tanda bagi Cuadrado untuk menyatakan pensiun. Dia masih merasa layak bermain di level tertinggi Eropa, dan siap mencoba tantangan baru dengan Atalanta. Paulo Fonseca tidak didengar di ruang ganti pemain. AC Milan memulai musim Serie A 2024-2025 dengan catatan yang kurang memuaskan, hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan awal. Situasi ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang kemampuan pelatih baru, Paulo Fonseca, dalam memimpin tim dan menjaga keharmonisan di dalam skuad. Franco Ordine, seorang jurnalis sepak bola terkemuka, menyampaikan pandangannya terkait tantangan yang dihadapi Milan saat ini.
Dalam wawancaranya dengan Milan News, Ordine menyoroti bahwa perubahan dalam tim seringkali membawa tantangan, namun tidak seharusnya menyebabkan penurunan performa yang signifikan. Meskipun Milan menunjukkan performa yang menjanjikan selama pramusim, penampilan mereka di awal musim liga jauh dari ekspektasi. Di pramusim, Rossoneri tampak memahami dan menjalankan tuntutan Fonseca dengan baik, tetapi kini semua itu tampak hilang, ungkap Ordine. Penurunan performa ini terlihat jelas dalam cara tim melakukan tekanan dan mengatur permainan, yang kini tampak ceroboh dan kurang agresif dibandingkan dengan saat tur pramusim di Amerika. Ordine juga menyinggung isu ketidakmampuan Fonseca dalam membuat para pemainnya mendengarkan dan memahami arahannya. Saya tidak mengatakan bahwa Fonseca tidak mampu, tetapi sepertinya dia tidak segera didengarkan oleh para pemain, katanya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kemungkinan ketidakharmonisan antara pelatih dan pemain, yang bisa menjadi salah satu penyebab utama penurunan performa tim. Selain itu, Ordine juga menyoroti pentingnya peran para pemain senior seperti Rafael Leao dan Theo Hernandez dalam memimpin tim di lapangan. Namun, performa kedua pemain ini dinilai tidak sesuai harapan, yang semakin memperburuk kondisi tim. Leao seringkali menjadi kambing hitam, padahal dia melakukan beberapa hal yang seharusnya bisa membawa hasil yang berbeda. Jelas Ordine menunjukkan bahwa masalah dalam tim tidak hanya terbatas pada pelatih, tetapi juga pada para pemain kunci. Striker Atalanta, Retegui, kami siap raih 3 poin di kandang Inter Milan. Penyerang Atalanta, Matteo Retegui menegaskan bahwa timnya siap memberikan perlawanan sengit dan mengincar kemenangan saat menyambangi markas Inter Milan pada laga pekan ketiga Serie A 2024-25. Hal ini ditegaskannya saat berbicara di konferensi setelah kekalahan Atalanta dari Torino kemarin. 25 Agustus 24, dia mengalami kekalahan perdana pada musim ini saat bertandang ke markas Torino dengan skor 1-2 di pekan kedua Serie A, sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-26 lewat gol Retegui. Atalanta akhirnya kena comeback setelah kebobolan 2 gol lewat Ilic, 31, dan Adams, 49. Kekalahan ini membuat Atalanta terlempar ke peringkat 9 klasemen sementara Serie A 2024-25. Dengan mengoleksi 3 poin dari 2 laga. Oleh karena itu, Retegui tentunya merasa penting bagi timnya untuk bangkit dan mencoba membawa pulang 3 poin saat bertandang ke markas Inter Milan di Stadio Giuseppe Meazza pada Sabtu, 31 Agustus 24, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertama-tama Retegui mengaku kecewa atas kekalahan Atalanta melawan Torino meski ia berhasil mencetak gol. Penting bagi seorang striker untuk mencetak gol, tapi saya pulang dengan kekecewaan, ujar Retegui, seperti dilansir FC Inter 1908. Kami menunjukkan performa yang hebat, kami seharusnya bisa membawa pulang 3 poin, 2 peluang kami membentur tiang gawang, gagal mengeksekusi penalti, dan sedikit nasib buruk. Jika kami harus terus bermain seperti ini, kami akan memenangkan banyak pertandingan. Lawan berat berikutnya pada akhir pekan ini melawan Inter di Stadio Giuseppe Meazza. Kami siap, laga ini penting bagi kami dan mereka. Kami akan pergi ke sana untuk mencoba menang, kami mengincar 3 poin. Belum pulih, Lautaro Martinez diragukan tampil di laga Inter Milan versus Atalanta. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez belum bisa dipastikan tampil melawan Atalanta pada laga pekan ketiga Serie A 2024-25 akhir pekan ini. Hal itu dikarenakan Lautaro belum benar-benar pulih dari cedera otot adduktor yang dialaminya. Hal ini menurut Corriere dello Sport via Internews, bahwa striker berusia 27 tahun itu diragukan tampil melawan Atalanta pada Sabtu, 31 Agustus 2024. Perjalanan panjang Copa America 2024 bersama timnas Argentina tampaknya membuat kondisi kebugaran Lautaro memburuk. Terlebih lagi, ia bahkan mempersingkat waktu liburannya demi memenuhi kebutuhan klub. Lautaro menjadi starter pada laga perdana Inter di Serie A musim ini saat bertandang ke Genoa. Namun, Kapten Nerazzurri itu terlihat kurang tajam. Kemudian pada pekan kedua Serie A melawan Lecce, Lautaro absen karena cedera, memungkinkan Mehdi Taremi menjadi starter untuk menggantikannya. Pemain Argentina itu mengalami masalah otot pada hari Jumat lalu. Oleh karena itu, ia tidak dapat menjadi bagian dari skuad Inter melawan Lecce meskipun cederanya tidak serius. Pelatih Inter, Simone Inzaghi mengonfirmasi bahwa kondisi sang kapten akan dipantau untuk pertandingan Inter berikutnya melawan Atalanta di Stadio Giuseppe Meazza, dan menurut Corriere, ada keraguan ia dapat kembali beraksi untuk pertandingan itu. Kondisinya memang telah membaik dibandingkan dengan hari Jumat. Namun, masih belum 100%. Hari Rabu akan menjadi saat yang sangat penting untuk menentukan apakah Lautaro bisa tampil melawan Atalanta.